kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya? Itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, waduh kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya kebetulan dapil saya Kalimantan Utara Pak, saya berada di Sebatik pas viral ini. Jadi maaf ini Pak Menteri, pada saat Bapak Presiden sudah menyatakan cabut, tiba-tiba Bapak Menteri muncul dengan menyatakan seolah-olah menghambat pernyataan Presiden bahwa hanya disegel. Ya. Besok paginya masyarakat di sekitar situ kaget. Bapak Menteri berada di mana Pak ya? Jadi pertanyaan yang sulit kami jawab, Bapak Menteri berada di mana? Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Bapak Menteri tidak berada pada Presiden. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak, malu sebagai wakil rakyat karena persoalannya sudah berlarut-larut. Jadi saya pertegas lagi, yang pertama, kementerian belum bisa mengungkap pelakunya. Yang kedua, apakah kementerian sudah berkoordinasi dalam hal ini mungkin dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini? Sebetulnya sekarang ini masyarakat itu tuntutannya sederhana. Cuman bongkar dan usut siapa di belakangnya. Ya. Dan semua pejabat juga sudah mengatakan itu. Termasuk statement Bu Ketua juga kemarin juga gitu. Usut, bongkar dan usut tuntas siapa di belakangnya. Saya ingin itu Pak Menteri ini sesuai dengan namanya harus bisa menunjukkan kesaktiannya Pak. Itu kali ya kan. Apa arti sebuah nama gitu kan Pak nanti gitu. Kalau dianggap lalai misalnya kenapa itu sejak Agustus baru kemudian setelah rame-rame baru kita turun. Tapi paling tidak pada saat mulai rame itu KKP langsung hadir dan melakukan pengecekan secara administratif apakah ada pengajuan KKPRL ataukah mungkin sedang proses ataukah mungkin sudah dikeluarkan dan seterusnya. Nah, setelah diketahui tidak ada, maka pada hari itu dilakukan penyegelan. Itu tahapan pertama begitu, karena memang kita juga sudah melakukan ratusan kali penyegelan itu tidak hanya di sini. Lalu kemudian tiba-tiba dibongkar misalnya begitu. Jujur saja membongkar kan memang ada budgetnya juga.
Lalu yang kedua, nanti kalau kita dipertanyakan sama Bapak Ibu di sini, itu budgetnya dari mana? Atau nanti jadi ketemuan BPK, terus siapa yang tanggung jawab? Kan pusing juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, dunia mungkin heran. Bukan Indonesia saja, bukan Provinsi Banten saja, bukan warga masyarakat di Tangerang saja. Masyarakat dunia mungkin heran. Kenapa kok pagar yang di laut itu yang panjangnya mencapai 30,16 km yang dibangun berbulan-bulan lamanya orang bekerja membangun itu. Tetapi sampai sekarang pemerintah belum ada satupun yang tahu siapa pemilik pagar itu, siapa yang membiayai pembuatan pagar itu. Sungguh heran sekali. Apakah ini memang benar-benar tidak tahu pemerintah kita, atau pura-pura tidak tahu, atau berupaya melindungi pemilik pagar itu yang sebenarnya pemerintah sudah tahu. Kita punya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang setiap hari kerjanya, setiap menit kerjanya untuk menangani persoalan kelautan. Ini di laut pagar. Dia punya perangkat pengawas laut. Dia punya perangkat lain-lain yang dibiayai oleh negara. Kita juga punya yang namanya Polri. Ada juga di sana malah Polri yang khusus untuk air, yang 24 jam dia bekerja untuk mengawasi lautan ini. Namun sampai saat ini belum ada satu institusi negara pun yang mengumumkan ke publik bahwa mereka telah menemukan yang diduga memiliki pagar laut ini. Karena itu wajar ini agaknya menjadi keanehan dunia. Ada satu kalimat pendek yang sangat menggelitik bagi kita yang disampaikan oleh Ibu anggota DPR RI dari Komisi 4 tadi. Dia mengatakan tentang begitu pro-nya pemerintah kita terhadap oligarki. Itu kira-kira kalimatnya. Kalaulah karena pro para pejabat kita, pro pemerintah kita kepada oligarki yang menyebabkan sampai sekarang belum juga ada institusi pemerintah kita mengumumkan yang diduga menjadi pemilik pagar ini. Sungguh ini suatu keprihatinan yang sangat memilukan bagi bangsa ini. Bayangkan, karena takut kepada oligarki, mau dan tegak untuk tidak mengumumkan kepada publik pemilik pagar ini. Sungguh ini sangat-sangat memprihatinkan sekali kondisi bangsa dan negara kita ini saat ini. Apalagi sekarang telah ditambah lagi dengan telah ditemukannya ada sertifikat hak guna bangunan HGB dan sertifikat hak milik SHM di lautan kita, di sisi pagar laut itu. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip 8 garing 2010 telah terang-terang menyatakan bahwa dilarang mensertifikatkan tanah di dasar lautan. Sekarang kita mendengar bahwa telah ditemukan perusahaan pemilik sertifikat itu.
Jumlah sertifikatnya bukan main banyaknya. Untuk HGB berjumlah 263 sertifikat. Untuk SHM 17 sertifikat. Dan perusahaan pemilik sertifikat itu ada indikasi erat sekali kaitannya dengan yang banyak disebut-sebut oleh publik selama ini, kecenderungan pemilik pagar ini. Sekali lagi yang mengherankan kita, kenapa kok negara kita, institusi pemerintah kita belum juga katanya menemukan pemilik pagar ini. Kalau begini, apakah bisa dikatakan lebih cerdas lagi nelayan Khalid dalam hal ini dibandingkan dengan sebagian pejabat kita? Pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kod tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada... Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi. Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Jadi sudah disebutkan oleh nelayan Khalid ini kan, masa institusi negara yang punya sumber daya manusia demikian mumpuni, yang punya kelengkapan negara demikian canggih, bisa kalah oleh si Khalid yang hanya seorang nelayan yang barusan telah menguraikan begitu detail? Atau apakah memang karena pemerintahan kita selama ini terlalu pro kepada oligarki seperti yang disampaikan oleh Ibu anggota DPR RI dari Komisi 4 tadi? Kalau ini sampai berlarut juga, maka rakyat akan berkesimpulan bahwa kalau tidak ada berada, Tempua tidak akan pernah bersarang rendah. Rakyat bisa saja beranggapan pemerintah, setidaknya oknum pejabat kita, ada yang berupaya melindungi pemilik pagar ini dan melindungi tokoh tertentu yang selama ini mungkin telah berkolusi dan bahkan melakukan korupsi bersama-sama dengan pemilik pagar laut ini. Bisa jadi demikian. Ketika Presiden Prabowo meminta agar dibongkar pagar ini dan diusut pelakunya, ada menteri yang malah seperti menentang perintah Presiden ini dengan mengatakan tunda dulu. Bahkan Presiden telah dengan secara resmi memerintahkan kepada para pembantunya sebagai berikut. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi
perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Sahabat BN, daripada berlarut-larut seperti ini, rakyat mungkin agaknya punya saran kepada Presiden agar mengganti saja pembantu-pembantunya yang kelihatannya dalam ini tidak lagi tegak lurus loyal kepada Presiden. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.